pertama kali gue mau ngasih tahu ya. Nggak usah ketawa. Nggak usah ketawa. Tolong di zoom kamera ketiga. Eyesight. Apakah eyesight? Jadi bibir ini bukan karena dicium model Ukraina, bukan. Bukan juga karena eyesight. Bukan juga karena rabies. Tapi Operasi di Korea, bro. Operasi suntik botox juga bukan. Jadi ini karena saya keracunan makanan. Monyong. Ya, begini. Dan juga ileran, jadi ini bukan rabies sekali lagi. Dan literally kalian boleh ketawa, cuman ini adalah hal yang gak menyenangkan. Makanya ada Koko Darius di sini yang mewakili untuk lebih banyak bicara. Karena jujur aja, ini giliran terus gua. Jadi Darius bakalan lebih sering banyak bicara daripada gua. Hah? Keracunan makanan basi. Gua nggak bercanda. Ya. Jadi lanjut. Oke, jadi pertama-tama langsung kita umumin pemenang giveaway. Ada di bawah kita tulis. Nah, giveaway yang kemarin. yang kemarin. Ya. Akan ada giveaway terus. Iya. Sponsor dari Rider Spot, penguasa Sedayu dan Langit, Cochrane. Oke, jadi kali ini di race kemarin ada yang super hoki. Di race kemarin ada yang banyak sekali yang terjadi. Main bowling. Mulai dari dan banyak kontroversi juga Iya. lagi balik sama bicara soal keputusan steward panel. Oke guys, saya mau jelasin sekali lagi kepada kalian bahwa race direction sama steward panels itu beda sekali. Beda. Race direction yang Capirossi dulu yang make sure safety di track, yang make sure yang biasa kalau misalnya ada hujan deras banget dan kita nggak tahu kondisi tracknya kayak gimana yang masuk pakai mobil. Kerjaannya race direction lebih kepada safety. Kalau steward panels itu dimimpi oleh Freddie Spencer, itu adalah yang ambil keputusan dan kasih penalti. Yang ada di dalam ruangan di mana ada semua kamera dan CCTV-nya banyak sekali yang ambil keputusan. Soalnya sering sekali mereka orang bingung antara race direction sama steward panels, which is two different job. Gue nggak bisa ngomong. Ya, no, maksudnya two different job description, okay? Jadi kalau ambil keputusan jangan marahin Loris Capirossi. Bukan urusan dia. Bukan urusan dia. Oke. Back to the accident. Yes. Okay. Itu sebetulnya aku mulai dari Pecco dulu. Pecco Bagnaia atau Francesco kemarin 3 kali untung, bro. Untungan pertama, pastian ini strike 4 pembalap yang lain. Jadi waktu Pecco jatuh, berkurang 5 orang. Nggak terlalu rame. Dan ada gap. Itu ada keuntungan pertama. Untungan kedua, dari eyesight yang sangat aneh. Nomor 1, nanti kita lebih detail kenapa terjadi. Dan eyesight yang mengerikan, karena dia ke langit. Kayak ya, jatuhnya keras banget dan muter lagi. Muternya itu yang bikin dia beruntung sebetulnya. Oke. Beruntungnya apa dari kedua ini? Dia tuh nggak ada fracture, dia nggak ada yang patah, dan dia nggak ada apapun selain trauma. Ya pasti trauma itu. Apalagi trauma di tulang sulbi. Itu yang lebih sakit daripada kaki dilindas sama Brad Binder. Itu keuntungan kedua. Jadi di Misano kemungkinan besar dia ada. Dia bilang dia udah bikin statement bahwa dia akan ada. Keuntungan nomor 3, bahwa yang menang race 1-2 itu Aprilia. Pak RT. Dan mereka tuh bukan lawannya Pecco Bagnaia untuk di championship ini karena poinnya udah terlalu jauh. Malah sebetulnya yang rival atau lawannya adalah Jorge Martin yang selesai di podium. Tapi di urutan 3. Di mana di sprint race kalah hari sebelumnya sama Pecco Bagnaia. Jadi
Oke lah, sisanya masih 50 poin, tapi minimal ini beruntungan yang besar. Makanya dia bilang, aku harus berterima kasih sekali sama Tuhan, berterima kasih sekali sama bidadari-bidadari yang jaga saya kemarin. Only can say thanks. Only can say thanks. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang harus dia lakukan. Oke, balik lagi ke eksiden pertama. Saya setuju bahwa Enea Bastian ini salah, bro. Betul, kelihatan banget di... Dia sama persis kayak jadinya beda, tapi caranya sama. Seperti Nakagami di Barcelona juga. Iya. Di tahun 2020, 22. Nakagami ini apa? Salah prediksi rem. Iya. Dia remnya terlalu Jauh. dalam. Kelihatan banget yang lainnya udah rem, dia tuh masih maju. Waktu dia mengerti bahwa dia udah terlat, dia kena front lock. Iya. Kunci, depannya kunci. Dan sampai dia itu udah di dalam, dia jatuh sendiri karena kena apex, karena harus rem lebih lagi. Ya udah, kalau udah di bawah motornya kena rem depan, dia tahu sendiri low side. Iya. Waktu low side dia strike. Oke, 4 pemeter masuk. Alex Marquez lagi. Alex Marquez kembali ke tradisi Iya. awal. Selalu Marco Bezzecchi Hobi. ditabrak lagi. Semuanya Dija, dua-duanya tim Gresini atau Federal Oil diantam. Ya, Tapi semuanya. untungnya dua-duanya nggak apa-apa dan Iya. dua-duanya finish point ya. Tapi sebetulnya yang paling parah dari kemarin itu, dari tabrakan, dari apa yang terjadi kemarin itu adalah Enea Bastian ini, bro. Oh iya. Karena dia Ankle ya kayaknya. ankle kiri sama tangan kiri ya, perlu dioperasi. Dan udah resmikan bahwa dia di San Marino pasti nggak ada karena habis dioperasi hari ini. Selain San Marino dia nggak akan ada di di India. Dan selain India nggak akan ada di Motegi juga. Kemungkinan besar dia akan balik justru di Mandalika. Jadi fans-fans Bastian ini Yang di Mandalika. jangan lupa dia mungkin di Mandalika. No. Tapi dia nggak beruntung banget, bro. Awal-awal di Portimao diantam oleh Luca Marini dan patah-patah. Kali ini dia antam yang lain, tapi yang kena cuma dia sendiri. Jadi sialnya dia tahun ini, sorry to say, itu besar sekali. Oke. Apakah perlu dikasih penalti? Yes. Of course perlu dikasih penalti. Di mana tahun sebelumnya sebetulnya Nakagami nggak dikasih apapun, dan itu gila. Iya, itu Seharusnya aneh banget. itu gila waktu itu. Sekarang dikasih penalti, dan penalti yang satu long lap penalti itu menurut saya itu kurang. Betul. Kenapa saya bilang begini? Semua orang marah-marah di Instagram saya juga gara-gara Denis Oncu di tikungan terakhir nabrak David Munoz. Dia jatuh yang kena 2 lap penalti. Hukumannya rada berat, tapi harus dikasih karena Denis Oncu itu gila tabrak Munoz ya. Seharusnya kalau dia kena 2 lap long lap, kenapa Bastian ini cuma 1? Masih aneh. Jadi ini ya. sekaligus mematahkan rumor bahwa faktor paspor berbicara. Bastian ini itu paspor Italia loh. Jadi memang steward panel emang rada-rada nggak konsisten. Dan ini juga resikonya juga sangat-sangat bahaya banget loh yang dilakukan Bastian ini. Sorry, dia juara dunia dan dia juga tahun lalu juara dunia tim satelit, melakukan kesalahan yang aku bilang sangat-sangat basic banget. Ya pasti. Itu benar-benar basic, bukan seperti jatuh istilahnya Peko jatuh lalu dia main bowling. Enggak, ini benar-benar literally main bowling dia itu kan. Literally. Ini juara nasional bowling loh. Ini juara nasional bowling. Betul. Ini dia. Jadi guys, betul, saya setuju sama Satararus kena penalti, tapi menurut saya hukumannya terlalu ringan. Di wawancara habis itu kepada media ada wawancara Johan Zarco dan dia marah sekali. Johan marah sekali. Iya, kelihatan baru dia kali marah ini. sekali karena dia bilang bahaya sekali. Dia masuknya kayak nggak ada besoknya. Dan diantam saya lagi dan diantam. Sebetulnya Zarco itu hero kemarin karena dia tuh udah punya sakit badannya di mana-mana, udah bisa balik lagi, race lagi dan selesai keempat dan di belakang Jorge Martin. Jadi aku angkat topi sama si Johan Zarco dan menurut saya Johan itu benar. Ya karena aku feel sorry for Enea. Ya tapi Enea itu harus wake up. Karena dia startnya udah belakang sekali. Oke lah dia dikasih penalti 3 posisi gara-gara di kualifikasi bikin kesalahan.
dia dari posisi nomor 13, P13 dia udah overtake hampir semua pembalap, tapi nggak bisa juga paksa kayak begitu. Iya betul. Menurut saya oke lah kalau 2 start, kita balik lagi kepada masalah sprint race, masalah kebanyakan start. Betul, kebanyakan start dari mereka bikin sport bahaya dan segala macam, tapi mereka sendiri juga harus tahu, harus juga mikir lah bahwa race-nya itu panjang. Ya, jadi oke lah startnya memang penting sekali, tetapi nggak bisa juga. Sebelumnya juga Jorge Martin lakukan hal yang sama yang di race sebelumnya kemarin di Austin kan dikasih juga long lap penalti juga. Meskipun Martin jatuh sendiri dan meskipun Martin nggak jatuh sih tabrakan sedikit sama, nggak separah ini menurut saya. Kalau ini lebih parah daripada Martin kemarin. Ini parah, dimana kemarin Martin dikasih penalti, tapi saya pribadi nggak begitu setuju kemarin karena itu normal race accident gara-gara sempit semua dan tapi dia ada kalau kemarin sih ini ya kelihatan banget late breaking too much ya. Jadi aku tahu bro bahwa jadi steward panel itu nggak gampang. Betul. Aku yakin bahwa semua orang dari rumah dan kita semua selalu ngomelin mereka. Tetapi ambil putusan tersebut juga saya pikir adalah kerjaan yang nggak susah karena kamu tahu manusia juga nggak pernah ada yang sempurna. Memang nggak sempurna, tapi kan mereka melakukannya betul dengan berbagai macam pengalaman dan mereka juga adalah seorang juara dunia. Kalau ngambil keputusan masih blunder ya sulit. Menurut saya orang paling cocok sebetulnya, orang paling paham karena dia adalah pembalap yang udah tua tapi nggak setua Freddy Spencer. Menurut saya adalah menurut saya adalah Capirossi bro. Capirossi adalah pembalap yang sempurna, juara dunia dan orang juga yang udah lama sekali di race direction. Dia dekat sekali sama pembalap yang baru ini semua, dia kenal semua. Mungkin Loris menurut saya adalah orang yang paling pantas untuk jadi kepalanya, headnya steward panel untuk masa depannya. Tapi kita lihat aja nanti putusannya karena kayak begini tuh masalahnya bukan kasih sanksi, masalahnya adalah konsistensi dari mereka itu nggak sinkron, nggak selalu beratnya nggak selalu sama di timbangan ya. Seperti kamu bilang tadi, mungkin karena orang Italia sama Spanyol mereka lebih dominan Spanyol. Ya, tapi gini, ini ada satu data menarik ya. Jadi khususnya untuk Enea Bastian ini yang memang juga disponsori oleh KYT, sponsor kita, ada juga di MSGP juga berkali-kali. Peko juga dari Peko suami. juga ya. Tapi aku bicara Bastian ini. Kalau kita bicara database di era MotoGP, pembalap yang keluar dari Grace ini karirnya berantakan. Aku nggak bercanda. Betul. Aku bicara tahun 2003-2004 di mana Sete Gibernau luar biasa runner up. 2005 masih di Grace ini, 2006 dia ke Ducati hancur. Marco Melandri pindah ke Ducati Factory, hancur karirnya. Bahkan finish ke-18 loh di tahun 2008. Fast forward, Bastian ini. Jadi apa ya? Kenapa ya keluar dari Grace ini selalu sial? Ini mungkin just coincidence ya itu. Saya rasa bahwa ini ya memang sial dari awal dan tahun ini sial aja. Saya senang sekali bahwa tim Ducati sebetulnya confirm kembali Enea Bastian ini. Oke lah, Enea Bastian ini sudah tanda tangan 2 tahun. Tetapi ada clause di mana kalau dia nggak perform itu atau nggak sesuai dengan ekspektasi dari tim resminya itu bisa diganti juga tahun depan sama Jorge Martin. Tetapi karena dia kena sial dari awalnya, mungkin Ducati juga nggak punya hati untuk ya gimana juga dia belum bisa tunjukin apapun. Meskipun prestasi dia sejak dia balik dan dia udah sembuh kurang banget karena kalau dia fight di belakang di mana Peko itu berdominasi itu menurut saya sesuatu banget. Makanya saya bilang jangan underestimate Peko. Jangan bilang bahwa Peko itu cuma juara karena dia pakai motor yang paling bagus. Memang motor paling bagus, tapi dia itu dari antara semua yang pakai motor itu yang paling di depan itu adalah Peko sendiri. Hanya Peko. Artinya apa?
dia punya skill, dia benar-benar tunjukin kepada seluruh dunia dia pantas punya nomor 1 di fairing motor. Kenapa? Kalau kamu lihat aja, kita lihat bicara mulai dari sprint race, dia tuh fantastik bro. Iya. Dia tuh nggak punya pace-nya Aprilia loh, jangan salah. Nggak punya gripnya Aprilia, nggak pernah punya traksi Aprilia di track. Barcelona terkenal sekali karena aspalnya sangat licin. Aspalnya licin bukan karena tua, itu baru di aspal baru 4 atau 5 tahun kalau saya nggak salah. Masalahnya aspal ini jenis aspal ini beda. kan beda Ada sekali dan macam. dia jadi mengkilat. Tahu nggak aspal mengkilat begitu? Dengan power segitu besar dari MotoGP sekarang kan sering sekali spinning. Apa bedanya antara motor lain sama Aprilia? Aprilia terkenal sekali karena di kondisi basah atau di kondisi di mana gripnya kurang, Aprilia itu punya kelebihan. Kelebihannya di mana? Di maksimum angle bahasa Indonesia? Kemiringan maksimum. Kemiringan maksimum itu di ujung ban dia punya traksi yang sangat strong. Di mana motor yang lain spinning. Spinning itu adalah muter di tempat. Nah, jadi rodanya. gini, kenapa aspal itu kok beda-beda? Jadi gini, aspal itu dibikin dari kalau di sirkuit Sentul beda ya. Jadi aspal itu kan dari minyak. Nah, kenapa aspal itu mengkilat? Karena ketika kena panas, minyaknya aspal itu keluar dari tar dan itu membuat warnanya jadi mengkilat. Betul. Nah, itu yang membuat licin. Jadi seperti ditaruh minyak. Jadi kayak di aspal itu Ada minyaknya? ada minyaknya, jadi licin. Saya bukan rabies. Tapi saya mulai takut sama air putih. Jadi itu yang bikin aspal itu jadi sangat licin. Dan kemarin itu komplainnya besar sekali daripada semua pembalap untuk kondisi aspal tersebut sampai banyak yang kena. Ya Michelin dibilangin Michelin kali ini ada problem, banyak sebetulnya nggak problem Michelin ini problem dari aspal. Oke lah Michelin harus bikin ban sesuai dengan aspal, tetapi untuk dapat formula yang sempurna antara ban dan kondisi aspal ini sangat sulit dan kondisi sama untuk semua orang. Kita balik lagi sekarang dengan masalah kenapa Pecco itu tadi luar biasa. Karena di sprint race itu dia udah kelihatan bahwa di mana dia menang di braking. Dia punya braking itu crazy bro. Dia brake jauh banget dan di dalam banget. Meskipun nggak punya grip, traksi nggak ada, akselerasi kurang, tapi di brake-nya dia bisa jaga diri dari Aprilia, dari Maverick Viñales yang dia usah. Maverick Viñales kelihatan banget kemarin di tikungan punya traksi luar biasa, tetapi karena kalah di braking dia nggak bisa overtake Pecco Bagnaia, di mana Alex kita tahu semuanya bahwa dia juga adalah late breaker sama seperti Pecco dan dia itu karena punya traksi dia bisa keluar dari tikungan terakhir dekat sekali dari Pecco. Dan dengan slipstreaming dia bisa rem di dalam sampai masuk. Jadi saya angkat topi sama Pecco karena Ducati yang lain udah kemana. Ya KTM kemarin oke lah di sprint race itu Brad Binder luar biasa menurut saya meskipun dia di belakang banget. Kenapa? Tapi dia masih terjadi KTM yang paling bagus di antara yang lainnya. Jadi Pecco itu top di sprint race. Pecco itu aku nggak tahu kalau dia ada di race bisa menang atau tidak. Menurut saya tidak, karena kelihatan banget bahwa The Black Beast kemarin itu adalah unbeatable gara-gara traksi tersebut. Dan kenapa dia jatuh kemarin? Tiba-tiba ada gosip, ada orang bilang, no udah dicek. Sebetulnya ini data nggak ada yang rilis sampai sekarang dari elektronik pula, dari tim Ducati sendiri atau dari Michelin. Tapi ada gosip kemarin tiba-tiba ada satu wartawan bilang nggak dicek bannya dan panasnya suhunya udah sesuai dengan seharusnya. Menurut pembalap seperti Marc Marquez dan Johan Zarco itu nggak benar. Itu nggak mungkin sudah panas. Kenapa? Waktu di race kedua, di main race, itu temperaturnya dibanding sprint race itu turun 7 derajat. Dan selain itu ada anginnya yang kencang sekali. Kalau kalian perhatikan, startnya dari Pecco, kencang banget. Dan di tikungan kedua udah punya 15 meter atau 0.3 of a second dari nomor 2-nya. Artinya apa? Dia dorong. Sebelah kiri lagi. Dingin, ada angin,
temperaturnya aspalnya 7 derajat, high side. Iya. Orang bisa bilang di rumah, ya high side Matteo, tapi kan ada traction control. Iya, ada traction control. Tapi traction control dia punya logaritm. Ya dia kerja di pressure band, temperatur band, suhu band yang tertentu. Di situ dia bisa baca dan dia tahu reaksi. Karena itu komputer, itu matematik. Tetapi kalau masih dingin, belum di temperaturnya dan langsung hilang kayak begitu, dia nggak bisa cut, nggak bisa baca, nggak bisa cut dan jadi high side. Menurut saya, dari pengalaman saya, mungkin saya salah ya karena saya bukan Tuhan, pasti salah bisa jadi. Banyak tapi kok salahnya. tetapi menurut saya itu banyak kemarin belum di temperaturnya optimal. Ya, betul sekali. Dan sampai sekarang datanya mana? Iya, Nggak ada satupun yang bisa. Ditanya sama Peko waktu keluar dari rumah sakit kan, apa yang terjadi Peko itu dia bilang, oh saya di side lap, di warm up lap, udah terasa bahwa ban saya nggak ada grip, nggak ada traksi dan licin sekali. Oke, saya mau tanya dengan diri saya, kalau aku tahu bahwa bannya udah aneh, bahwa traksi udah kurang, licin sekali, kenapa di tikungan nomor 2 udah ngegas kayak begitu dan udah gap? Iya. Betul nggak? Betul. You already tahu, you sendiri bilang bahwa udah kamu terasa sesuatu, bisa juga terjadi bahwa ban tersebut itu adalah, tahu sendiri ya kalau undi ban itu kadang-kadang ada yang nggak sebagus yang lainnya karena kadang-kadang kamu nggak bisa cetak ban semuanya sempurna sama ya, itu kimia dan segala macam, meskipun ingredient semuanya sama tapi bisa aja ada yang perubahan sedikit kita tahu adalah hasilnya yang yang gagal ya. Mungkin itu salah satu ban yang bisa jadi gagal juga sedikit. Tapi kalau kamu terasa dan kamu tahu bahwa ada masalah itu, kenapa kamu lakukan itu? Saya bilang, saya bisa jawab ini. Dia lakukan itu karena dia tahu bahwa Aprilia itu sangat strong sekali. Dan dia mencoba dorong dari awal-awalnya mengkabur supaya bisa gap. Tapi balik lagi, aku ngerti. Dia fight untuk championship, saya angkat topi. Dia pembalapnya luar biasa, dia super strong, dia pantas dan segala macam. Tapi kalau kadang-kadang di track yang memang ada motor yang punya karakteristik lebih cocok seperti Aprilia, ya udahlah. Aman aja lap pertama, lap kedua kan masih panjang banget, masih bisa kita belajar situasi. Contohnya Aprilia juga akhir lap terakhir itu ban depannya udah hancur total, udah nggak ada lagi. Kelihatan banget dari tikungan pertama di mana mereka datang dengan kecepatan 350 km per jam. Mereka late break, kamu lihat nggak sering sekali lebar ke kiri. Alex, Viñales juga dan mereka. Ya Alex cerita, aku karena udah habis total di sebelah kanan, apalagi di sebelah kanan, karena kan banyakkan tikungan kan di kanan. Itu saya lebih smooth masuknya meskipun dia lebar, tetapi yang karena udah tahu bahwa udah nggak ada grip daripada maksa dan jatuh, mendingan dilebarin dikit supaya itu pinter sekali. Oke. Balik lagi ke Aprilia kemarin, kita agak topi. Pertama kali Aprilia di history, di sejarah MotoGP 1-2. Hampir 1-2-3. 1-2. Hampir 1-2-3. Tapi bro gini, Oliveira menurut saya top banget. Karena udah balik dari cedera segala macam, timnya nggak terlalu kuat juga. Betul nggak? Dapat motor yang tahun sebelumnya. Motor tahun sebelumnya Aprilia sama yang baru gapnya cuma lumayan jauh loh bro. Karena Aprilia bikin inovasi itu banyak banget di yang baru, apalagi di clutch, apalagi di aerodinamis. Kamu kelihatan banget kalau kamu lihat motornya Oliveira sama yang dua Black Beast itu beda sekali bentuknya dan segala macam. Dan itu ketinggalan. Tetapi dengan apa adanya, dengan tim apa adanya juga, Miguel Oliveira ini pembalap sangat top loh bro. Iya. Si Dr. Gigi ini, kalau saya Aprilia daripada mikir mau ganti pembalap siapa dengan siapa, tuh pembalap bagus sudah ada loh. Tinggal di kekhawatiran Aprilia saat ini adalah Pak RT itu udah mau pensiun kan? Udah tua ya, banget. Tapi bro, gimana kamu bisa suruh pensiun orang yang balap seperti gini? Itu dia masalahnya. Dia tuh nggak pernah sekuat kali ini. Iya. Apa Aprilia ini yang saya lihat? Kalau tahun lalu Aprilia very strong start. Ingat gak? Iya. Terus babak kedua atau balapan dia turun, drop ya. Kalau ini terbalik. Karena inovasinya banyak, awal-awalnya mungkin mereka atau ekspektasi juga bisa jadi loh bro. Kalau Alex sama Viñales punya, karena motornya luar biasa, punya ekspektasi lebih dan dorong lebih daripada seharusnya, malah over. Sekarang ini mereka itu lebih bawahnya lebih confident, lebih
takut loh bro lihatnya. Dari Silverstone ya. Iya. Udah Bukan dari sini doang. Kalau apalagi mereka startnya udah kayaknya masalahnya udah hampir solve karena mereka lagi usaha keras karena mereka punya technical issue juga di start. Di start selalu kalah daripada Ducati dan lain-lain. Iya karena clutch-nya juga kan. Kopling. Jadi kemarinnya startnya dari dua-duanya mau di sprint race, mau di start ulang di race kedua atau di race pertama dan race kedua itu selalu Viñales sama Alex di depan. Meskipun Alex itu lebih konservatif awal-awalnya karena menurut saya dia mau jaga ban karena punya pengalaman di Aprilia supaya terakhir. Tapi kalau kamu lihat lap terakhir itu Viñales sudah balik lagi sampai 0.3 only. Pokoknya kerjaannya Aprilia kemarin bro kita angkat topi dan saya yakin sekali jangan lupa sooner or later Viñales akan menang menurut saya. Dan kalau Viñales menang dengan dia punya kekuatan motor ini dengan tim ini dia bisa bahaya. Apalagi kamu tahu dia strong banget di Misano. Strong sekali di Misano. Jadi ekspektasi saya very strong Maverick di Misano dan race berikutnya saya mengekspektasi seperti orang bahwa Aprilia akan kuat sekali. Iya. Ya coba kalau kamu ambil pembalap seperti Marc Marquez dan taruh di atas Ducati. Aprilia, sorry kita gak ada. Sekarang kita ngebahas tim San Mori dengan rangka. Tapi satu lagi terakhir untuk Aprilia bro, terakhir sekali, kenapa mereka bisa jadi kuat begini? Apa rahasia? Menggunakan rangka ESAF. Selain motornya, timnya sama pembalapnya jadi kayak keluarga. Family. Yes. Ya, it's like a family. Kelihatannya dari mana? Waktu di finish line, Alex Espargaro tukar motor sama Maverick Viñales. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa sesuatu kayak itu. Berarti apa? Mereka udah satu kayak kakak adik. Kalau aku sih enggak. Kalau mami dia finish, dia tukar motor sama motornya Marc Marquez baru itu luar biasa. Tapi menurut saya balik lagi kekuatan dari Aprilia ini adalah dari satu keluarga yang mereka lagi usaha keras sekali untuk menjadi juara. Untuk jadi juara. Jadi kalau kita pikir awal-awal tahun KTM adalah nomor 2, brand nomor 2 sesudah Ducati, belum tentu juga. Kita harus tunggu karena terakhir ini KTM, especially seorang namanya Jack Miller. Sorry to say tapi jelek banget bro. Ya. Melorot terus itu saya nggak ngerti. Yang kalau Brad Binder itu selalu di depan itu menurut saya karena orangnya sama. Brad Binder adalah Pecco Bagnaia di KTM. Udah. The only one in the front. Ya, the only one in the front. Kemarin saya sempat bilang kalau Pecco Bagnaia nggak jadi juara dunia tahun ini, cuman kalau terjadi musibah kepada dia. Dan dia beruntung. Saya terima kasih Tuhan nggak jadi gara-gara saya nanti jadi celaka bro. Pas jatuh saya langsung pikir wah ini omongan Matteo gimana ya? Instagram juga tulis begitu tuh parah banget. No, tapi gini loh, kadang-kadang yang bikin jadi juara dunia ini ada istilah di sepak bola ya. Kalau kamu mau jadi top 3 itu kamu butuh skill. Kamu mau jadi top 2 kamu butuh super konsisten dan super skill. Tapi untuk juara dunia kamu butuh nasib. Ya betul. Hoki itu yang membuat jadi sekali. skill dengan kemampuan itu tuh nggak cukup kalau nggak ada hoki. Contohnya paling gampang siapa? Pedrosa, Johan Zarco belum juara seri. Itu karena memang nggak ada faktor hoki. Kita lihat Nicky Hayden, Almaron, kita lihat Joan Mir. Itu ada namanya faktor hoki juga harus ada. Kamu lihat Valentino Rossi sendiri, Marc Marquez sendiri, itu orang berhoki semua. Hoki juga. Itu mereka. Hoki semua loh. Karena mereka oke lah, pembalap legend, pembalap luar biasa, punya sesuatu lebih daripada yang lain. Tetapi kalau nggak ada faktor keuntungan ini, kita selalu bicara soal ini kan, nggak bisa. Kita bicara legend ya, kita bicara seorang Dani Pedrosa. Dani Pedrosa itu kalau dibilang skill dia sama dengan Marquez, sama dengan Rossi, sama dengan Stoner, dengan Lorenzo itu sama persis. Tapi nggak ada hoki. Betul. Contohnya yang paling besar menurut saya adalah di Mick Doohan. Mick Doohan kena sial sebelum jadi juara dunia. Kakinya udah mau diamputasi. Kalau waktu di Belanda, waktu di Asen, waktu terjadi itu udah mau diamputasi, udah bilang udah nggak bisa diamputasi. Untung nggak ada Claudio Costa. Dibawa ke rumah sendiri, dibawa ke rumah sakit di Bologna, diurusin, dinyamungin kaki sama yang itu sebetulnya orangnya pikir ini pembalapnya udah habis deh. Itu udah kaki udah lebih di dalam kesialan kesial dia, di dalam nggak beruntung dia dapat
beruntung juga. Dari situ bisa keluar lebih kuat dan bisa jadi 5 kali juara dunia. Itu apa namanya? Faktor hoki. Hoki banget bro. Selain dia sendiri yang luar biasa nggak pernah give up juga, dia percaya sama Dr. Costa dan yang lain. Tapi itu hoki harus ada. Kalau itu waktu itu hoki nggak ada, itu udah diamputasi. Betul nggak? Betul. Ya berarti benar. Ya hoki, jadi ya hoki itu ya kayak Peko kalau dipikir-pikir itu musibah, dia nggak kenapa-napa loh. Iya. Sebenarnya hitungannya tidak kenapa-napa. Kita lihat kalau yang lagi nggak hoki, Marquez yang 2020 jatuh sendiri, kena motor sendiri, patah sampai 3 tahun. Ya betul. Ya itu namanya nggak hoki. Dia Ya, sembuh, betul. motornya nggak perform. Dia sembuh, motor nggak perform. Ya betul. Dia akan balik. Ya. Tapi saya yakin sekali Dia masih strong. Oke, sekarang tolong bahas masalah tim San Mori. Apakah Marquez sudah terima nasib untuk finish harus posisi 13? Enggak, kalau kamu lihat sifatnya dari nanti kita bicara juga soal Jorge Martin karena kita perlu bahas juga dari prestasinya ya segala macam. Yang dia adalah yang nomor 2 sekarang ini selain Peko. Kalau kita bicara Marc Marquez dan itu istilahnya mereka sendiri bikin katanya Japanese World Championship. Itu istilahnya adalah kejuaraan dunia Jepang itu antara iya emang begitu karena mereka selalu bersama fightnya di belakang. Dulu di depan fightnya. Iya sekarang kan di belakang. Dunia berputar. Jadi apa namanya kalau kamu lihat sifatnya dari Marc Marquez sekarang tuh beda sekali daripada sebelumnya. Kalau di hari Jumatnya dia nggak mendorong sama sekali, cuman dorong dalam satu lap aja untuk masuk 10 besar aja udah. Selain itu dia semori atau dia bukan bilang semori juga, dia apa kecepatannya turun untuk collect data. Karena dia udah tahu, dia udah capek sekali. Dia udah capek untuk cedera, udah capek untuk eyesight, udah capek untuk frustasi habis-habisan kan. Jadinya ngapain saya harus ambil risiko? Aku mendorong di mana ada perlunya, selain itu ya udah selesai. Dan dia lagi lakukan itu. Waktu di kualifikasi juga dia itu pernah coba ikutin apa namanya yang lain, dapat waktunya udah masuk kuda di Q2 nggak bisa apa-apa ya udah start dari situ di race dia awal-awalnya coba loh bro awal-awalnya di sprint race dia tuh udah lumayan 8 besar dan dia bilang minimal saya masih bisa lihat jauh-jauh ada Peko sama Aprilia. Coba bayangin aja frustasi dari pembalap seperti biasanya dia ngelihat jauhnya ke belakang ini jauhnya ke depan pakai teropong lagi ya. Jadinya kita cuma harus berharap satu itu tesnya nanti abis Misano kan akan ada tes. Itu tesnya penting sekali bro. Kenapa? Karena Honda sendiri sama Yamaha sendiri akan bawa motor full yang baru itu. Yang inovasi udah banyak dengan engine. Seharusnya di Yamaha itu tesnya di Misano udah pakai engine baru dari Marmorini. Itu hasilnya. Yang Ferrari. Itu anak yang lahir dari Marmorini ini engine-nya. Jadi kamu tahu dia eject Marmorini kan dia kerja keras sekali untuk mendevelop engine yang baru. Dan ekspektasi dan Fabio dan ini penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau Mark itu coba Honda ini dan lihat nggak ada kemajuan atau potensi dan Quartararo sama di Yamaha, mereka bisa aja tahun depan tahun terakhir di brand tersebut. Dua-duanya bisa aja. Saya bilang oke lah, I don't like the new bike. Si Quartararo bisa, aku nggak suka bike yang baru. I am on the market. Tahun 2024 semua kontrak kan habis. Jadinya dia masih bisa perpanjang, masih bisa pindah kepada tim yang lainnya. Dan itu masuk akal karena pembalap seperti dia atau sama juga valid untuk Marc Marquez. Pembalap seperti mereka itu masih mau menang bro. Yes, betul. Itu apalagi Marquez. Marquez ini udah bukan urusan. Beda nih. Jadi gini bukan guys. Urusan. Kalau kalian bilang bandingkan sama Marquez dengan Zarco ya. Zarco itu bisa menang di Pramac, tapi dengan kontrak 1+1. Tapi dia pindah ke Asia dengan 2+1. Karena dia udah mikirin ini duit. Ya betul. Dia bukan orang beda. Konglomerat seperti Marquez. Ya, betul. Dia butuh uang, dia butuh makan, dia butuh hiburan. Makanya dia pilih kontrak yang lebih panjang. Termasuk kayak Alvaro atau Superbike karena mereka butuh uang. Kalau udah levelan Marquez, Quartararo ya betul. Quartararo kayak belum segede. Tapi saya yakin sekali bahwa dia masih punya speed dan skill. Jangan salah ya. Dan umur. Jangan karena kemarin di race kedua, di race utama sebetulnya di hari Minggunya dia selesai di 7. Dan menurut saya dengan anggap aja menang. Ya kalau kamu consider oke lah, tapi
jauh sekali dari Aprilia. Tapi kalau kamu consider bahwa tahun lalu di situ dia juara, Lebih dari 6 detik juara. ya betul. Di sini dia itu nggak bisa apa-apa. Bukan karena tiba-tiba Fabio Quartararo nggak punya skill lagi, karena udah depresi juga, marah sekali, nggak bisa perform, nggak bisa lawan. Kalau dia dorong, kelihatan kemarin di free practice kemarin dan di kualifikasi juga, kalau dorong dikit lebih dia out, atau dia depannya udah mau. Ya pas ngerem juga kelihatan tuh dia Kelihatan banyak banget. pas ngerem dia motornya nggak bisa berhenti. Yang paling jelas satu bro, Lin Jarvis sebetulnya bantu banget Morbidelli. Dia kasih kado besar sekali dengan keluar Morbidelli dari Yamaha. Itu sebetulnya itu kado untuk Morbidelli, karena sekarang ini Morbidelli kalau dapat pakai itu factory bike, itu kadonya Oki. Itu hoki. Bro. Nah itu bilang hoki ya. Bayangin aja, ini runner up di World 2020. Championship 2020. Sebetulnya pembalap yang punya skill, juara dunia Moto2. Aku yakin bahwa Morbidelli masih punya skill. Itu dapat kado besar sekali dari Yamaha. Kita nggak perlu kamu lagi. Terima kasih banget. Aku pindah ke Prama Ducati dengan factory bike, dengan motor paling kencang sekarang ini. Wow. Itu apa? Oke. Ya, jadi kasihan saya lihat Honda di kondisi kayak begitu. Yang saya marah sekali juga kemarin dengar statement dari Iker Lecuona yang nggak perform sama sekali, jelek banget, jatuh pula di side lap. Sorry to say that. Ya, dia bilang, wah ini nggak fun. Ini adalah championship Ducati. What the hell are you talking about? Yang menang juga bukan Ducati, yang menang Pecco, oke lah Ducati, tapi ada juga yang menang Aprilia, yang menang juga KTM. Lo yang naik motor yang kurang banget karena itu. Dan motor dia menang di Austin. Iya, betul sekali. Motor Alex Rins sudah pernah juara dengan motor yang sama, motor factory yang dia pakai motor Rins ini, dia pernah juara di US, mau bilang apa juga, tapi itu dia pernah juara. Ya. Sekarang kamu bilang Ducati Championship. Lo mikir diri sendiri dulu sebelum bikin statement kayak begitu. Makanya dia nggak di MotoGP lagi. Ya, belum tentu juga bro, karena kalau Ducati, kalau Honda desperate tahun depan, tim Gresini itu masih tanda tanya yang besar. Ada gosip besar sekali bahwa Marc Marquez itu masih punya kesempatan. Meskipun menurut saya dia akan stay di Honda, tapi saya nggak tahu kenapa. Guys, di paddock ada gosip di mana Marc Marquez itu bisa tiba-tiba jadi pembalap nomor 1 pasti di tim Gresini loh. The brother together. Yang untung siapa? Yang oki siapa kalau terjadi? Carlo yang itu hari ini adalah episode beruntungan atau keberuntungan. Ya, kalau bener itu Carlo dia bisa rambutnya jadi kayak ini. Bukan cuma Carlo doang. Nah dia Federal ini bro. Karena kalau dapat pembalap seperti Marquez di motor kayak begitu, aku bilang berani calon juara dunia. Yes. Ya, yang susah kita kalau dia parade di Jakarta ada Marquez. Saya senang banget. Kita setengah mati. Ya, ngomong seneng kalau di lapangan udah setengah mati. Tapi lain kali aku pakai motor yang berbeda ya bro, maaf ya. Oke, jadi gini. Jadi waktu itu ini ada cerita off the record ya, itu kan Alex Marquez riding, dia pakai Ducati dong gitu kan. Terus Ducatinya mogok lagi kan. Yang ngirim itu motor aku gitu. Lalu ada 2 motor lagi pengawalnya. Pakainya MV Agusta yang KTPM-nya di Indonesia udah almarhum akhir tahun ini ya. Jadi motornya juga mogok dua-duanya. Jadi MV Agusta musim depan akan membantu mengembangkan frame buat Honda. Oke. Nama frame-nya Insap. Balapannya ngelawan arah. Karena kalau udah finish dia udah ditungguin vendor. Oke. Lanjut. Jadi cukup. Marquez kalau misalkan mau pindah pun dia bisa, tapi ke sini. Nggak boleh ke tim factory kan? Nggak bisa. Iya. Itu bukan tim factory. Iya, dia itu boleh pindah tapi nggak boleh ke factory. Jangan salah, tahun depan akan pakai GP23. Oh iya. GP tahun ini yang kuat banget. Iya. Hati-hati kalau terjadi. Ini sulit sekali. Saya nggak tahu kenapa gosip ini setiap weekend saya dengar gosip Ada dengar terus. Terus ada. Jangan-jangan
tiba-tiba beneran mereka sih sayang sama Dija, tapi Dija kemarin performa juga jelek banget tuh bro. Ya. Kecuali di kualifikasi. Dija Selain kualifikasi dengan dia Marquez is no brainer. Iya, enggak. Kayak kamu punya kayak kamu ngomong Harry Maguire sama Bukan Cristiano Ronaldo enggak, bisa. Masuk saya karena kita udah pernah bilang bahwa ada kemungkinan besar bahwa Dija dikonfirm ulang Tapi karena di Moto2. kesayangannya Nadia. Tapi di MotoGP, tetapi lihat kondisi ini kalau misalnya seorang Marc Marquez atau Joan Mir benar pindah di timnya Gresini, mungkin kemungkinan besar kamu benar, kita masih sayang sama kamu, tapi tolong dikasih motornya Salah kan udah jelas pindah dari di tim yang berbeda kan, jadinya di Moto2 kan Gresini nggak punya pembalap. Jadi gini, kalau pakai logika ya, kita sama Gresini udah bertahun-tahun ya. Dija itu umur masih muda banget loh, 22. Sementara Carlo itu butuh duit, tim mesti menang. Dija ditaruh di Moto2, dia bisa menang, Betul. bisa mendominasi, bahkan bisa jadi juara dunia. Gresini untung, Dija juga masih untung. Kenapa? Karena kalau dia pindahnya ke Superbike, Nggak mau dia juga nggak mau bro. Untuk balik ke MotoGP Nggak lebih mau. susah. Tapi Dia kalau- udah pilih Moto2 pada di kalau di- dia di bro. Moto2 dia masih di Gresini, lalu di MotoGP-nya dia bisa dapetin Alex Marquez week, entah Joan Mir atau The Great Marc Marquez ya. Kalau Marc Marquez itu jelasnya satu, bawa pakai pada Carlo. Sponsor bro. Sponsor, Sponsor, dan dia bro. juga nggak butuh digaji. No, sponsor bro. Pasti dia dapat lah gaji, nggak mungkin juga nggak digaji. Asetnya kalau- Marc Marquez kalau- itu lebih besar daripada Gresini loh. Enggak bro, ingat nggak Valentino Rossi waktu dari Ducati balik kepada Yamaha? Iya. Dia nggak perlu duit lagi, dia bilang, aku nggak perlu. Yamaha kasih duitnya cuma 4 juta. Waktu itu dikit banget. Iya. Tapi dia bikin dealnya pintar, dia orangnya tuh memang cerdas banget dan bisnismen. Dia membawa sponsor kepada Yamaha. Oke lah, kamu nggak bayar saya, tapi aku membawa sponsor dan minta percentage dari sponsor tersebut. Dan dia tulis angka present. Dia bawa Monster. Dulu dia bawa Fiat. Monster Energy. Iya. Monster Energy dibawa sama dia. Kamu tahu nggak berapa duit? Itu Monster ada di mana-mana di Yamaha. Lihat nggak? Iya. Berapa duit dia dapat jauh lebih banyak Daripada daripada kontrak gajinya. apapun. Makanya Marquez bisa lakukan gitu. Dia belajar dari Vale. Dia bilang, oke lah, dari sini kamu nggak bisa bayar saya banyak. No problem. Aku bawa sponsor dia pribadi yang mau ikut kalau dia pindah. Ngikut kemana-mana. Banyak. Iya, banyak. Bull and Bear. Ya, dia akan bilang dari sponsor aku minta berapa persen. Iya. Dengan duitnya kamu yang deal sama sponsor sendiri. Selesai urusannya. Urusannya duit nggak ada. Urusannya sekarang adalah bahwa apakah Honda mau nyungsap loh Honda tanpa Marquez. Iya. Kalau kamu lihat hasilnya kemarin Marquez itu hasilnya itu bagus banget loh sebetulnya. Dari dia sendiri karena dengan alatnya kayak begitu dia bisa ada di situ. Tapi gini, ini aku bukan mau black campaign Honda. Kita juga apalagi aku jadi vendor Honda tuh udah 12 tahun loh ya. Tapi situasi Honda saat ini sedang tidak menguntungkan. Salah satu sponsor terbesar Repsol itu dari Honda Indonesia loh, AHM. Tahu. Dan kita lagi ada masalah rangka ESAF yang sebenarnya kalau menurut aku itu bukan hal yang besar, tapi entah kenapa jadi besar, disuruh recall, itu kan masalah akan berpengaruh Tapi kepada bro, pendanaan mereka ya, yang di MotoGP, itu yang aku khawatirin. Tapi bro jangan lupa, itu orang Japan, orang Honda itu besar banget. Honda itu super power loh dibanding Ducati. Oh iya. Yes. Aprilia dan Dibanding lain-lain. Audi, sorry to say ya, Audi is nothing compared to Honda ya, nothing, it's nothing. Jual mobil itu nothing compared to Honda. Honda tuh masih super power dan tuh yang punya orang Japan, yang berdominasi di mana-mana di sejarahnya racing. Racing ya, racing. Dia itu punya Pride. pride-nya orang Japan, pride-nya itu luar biasa. Aku yakin sekali bahwa mereka akan keluarin motor yang dia bisa. Ingat nggak waktu di Moto3, waktu KTM masuk dan dia habisin total Honda. Karena ada regulasi sebetulnya. Honda itu fight untuk supaya di Moto3 dananya nggak terlalu besar. Iya. Moto3 itu mahal banget, lebih mahal dari Iya, iya. Moto2 ya. Itu jauh. Waktu itu KTM nggak peduli sama sekali dan investasi besar sekali untuk kalahin Honda di Moto3. Tahun berikutnya, pertengahan season dia keluarin engine baru, motor baru. Kencang banget, super bagus, juara dunia. Artinya apa? Kalau mereka mau lakukan, kalau mereka mau bikin motor, itu bisa bro. Jangan
Jangan kamu ragu. Cuman makanya saya bilang aku yakin bahwa di tes Misano ini penting sekali. Kalau Marquez itu tes sesuatu yang bikin dia senyum, dia nggak akan pindah ke mana-mana. Yakin saya. Dan Honda harus lakukan ini kalau mau tahan pembalap sebagus 8 kali juara dunia seorang namanya Marc Marquez. Sorry ya guys kalau kita hari ini bicara sedikit di luar race-nya meskipun kita bahas yang karena ini penting bicara soal ini. Ya, ini penting sekali ini. Sama satunya lagi yang kita tahu bahwa the power of Valentino Rossi. Valentino Rossi bisa dapat tahun depan itu sponsor besar sekali dari Indonesia. Ya, pom bensin. Kita nggak usah sebutin, tapi besar banget. Ya karena the power of Valentino Rossi. Tapi kenapa yang ini terjadi? Kenapa kemarin Valentino Rossi sampai Austria, sampai maksa Bezzecchi untuk tanda tangan? Karena sponsor sebesar ini dari Indonesia, kalau nggak ada pembalap yang top, mungkin dia mau sponsor. Bye-bye ntar. Dia bilang, aku sponsor lo, gede banget lo nanti di ferry-nya. Kalau Marco Bezzecchi stay. Itu udah, makanya itu sponsor besar Indonesia ini umumkan dari tim VR46 diumumkan sesudah Marco Bezzecchi tanda tangan kontrak. Kamu perhatiin nggak? Iya. Sesudah tanda tangan kontrak. Kalau Marco Bezzecchi nggak tanda tangan kontrak, nggak mungkin. Itu pembalapnya masih penting sekali untuk tim. Makanya tim sponsor Indonesia yang biru ini panas dingin juga pasti ditodong sama Om Botak. Carlo, tim tetangga ada loh, kasih duit lagi dong. Nah itu urusannya yang di alam sutra. Sekarang kita harus bicara sedikit juga tentang Jorge Martin dong, karena dia tuh runner up di klasemen sementara ini. Dia posisi nomor 2, dia tutupin gap 50 poin. Sementara ini baru okinya dari Pecco juga, Brad Binder jatuh. Marco Bezzecchi jelek banget, jauh di belakang, jauh sekali. Jadi okinya, seperti kamu bilang, okinya dari Pecco. Ya oke lah. Itu sebetulnya sebetulnya Jorge Martin kemarin kalau selesai pertama itu bahaya. Gapnya dipotong lagi. 9 poin lagi dipotong. 9 poin ini dari 50 jadi 41. Itu beda loh. Ya. Jadi tapi Jorge Martin kita nggak topi karena paling minimal itu adalah Ducati yang satu-satunya yang bisa naik podium ya karena kalau nggak ada Pecco nggak ada yang bisa menang, nggak ada yang berisiko. Tapi dia udah jadi cerdas sekali ini Martino. Sudah beda sama dia dari dulu ya. Dia tahu bahwa oke lah di sini kita nggak bisa. Aku nggak bisa lawan monster hitam. Jauh kalau dia lawan dia jatuh loh kemarin nggak bisa. Dia dapat 2,8 second. Malah terakhir juga banyak dia habis juga. Jadi ya kita kalau dia pernah sempat sebelum waktu dia masih di klasemen sementara masih di belakang Bezzecchi, dia pernah umumkan bilang calon juara dunia adalah saya. Pecco Bagnaia harus khawatir dengan saya. Aku suka PD-nya dia. Aku suka pembalap punya PD ini. Jadi guys, ini orangnya nggak akan give up. Dia akan usahakan keras sampai terakhir dan dia akan pakai momentum ini untuk juga strike back di Misano, di mana Ducati strong banget karena punya data dan sering latihan di sana, data banyak, tahu kan berdominasi terus. Kenapa dia lakukan ini? Karena Pecco kan baru balik dari cedera yang sangat berat. Kondisinya Pecco pasti belum 100% karena meskipun dia champion, meskipun dia tuh akan usahakan keras sekali, tapi di sini dia mau main mental. Kalau pembalap pintar, kalau Jorge Martin jadi Valentino Rossi zaman dulu, dia udah habisin yang lainnya. Dengan ini balik kamu cedera aku ini. Masuknya kasih pressure. Iya kasih pressure di media biasanya bisa kasih. Pasti dia kasih pressure untuk makan poin lagi kepada Pecco. Untuk kita sih semuanya di rumah sih enak lihat kayak begitu karena lebih semangat dan championship ini terbuka lagi ya. Tapi ya kita akan lihat apa yang terjadi. Apa yang kita mungkin satu lagi yang kita umumkan di sini bahwa Alex Rins sebetulnya kemarin udah testing di waktu testing di Barcelona sebelumnya dengan motor CBR. Itu sebelum Austin juga dengan motor CBR, tapi katanya di belokan kanan dia sakitnya setengah mati.
Sampai katanya aku lihat bintang-bintang. Unang-unang maksudnya. Ya, Kalau di Italia kita bilang bintang-bintang. jadi aku rasa kayak sih kalau di kartun ada bintang-bintang kalau baru tabrak atau apa. Alex Rins mungkin setelah seri Mandalika. Mungkin karena dia cukup berat ya. Dan dia nggak mau ambil resiko dan aji mumpung cuy daripada ambil resiko naik Honda. Ya. Betul. Dan Dan samap dulu tolong dong Joan Mir gimana sih dia kemana? paling terakhir kemarin bro. Ya saya tahu dia akan ada di belakang. ataupun Paling di belakang, pasir. paling terakhir. Dia tuh udah mental udah Hancur. breakdown total. Dia sampai sekarang masih mikir kalau nggak dapat motor, kalau nggak pindah dia mau ambil satu sabatik year. Kalau pembalap ambil sabatik year sekarang, bye bye baby. Ya forget it. Gapnya bakal jauh banget. Ya, menurut saya itu kita harus tunggu abis Misano, kita harus tunggu abis testing Misano untuk lihat kalau Mir juga dapat motor yang dia Cocok, cocok dan senang dan dia kan feeling pembalapnya langsung tahu kalau motor enak atau tidak. Kamu Kalau lihat motornya nggak enak, Pol Espargaro waktu testing pre-season test pertama kali naik KTM kembali gas-gas. Yang dia HP. Dia tuh sampai begini-begini dia senang banget karena feelingnya udah tahu kalau motor mau bolok atau tidak. Cuman karena nggak hoki balik lagi. Ya kemarin juga jelek banget sebetulnya karena di sprint race dia jatuh dan di race kedua Technical problem tapi dia dengan tabrakan kayak begitu balik dengan perform kayak begini ya. Yang satu yang kita masih discuss di sini sekarang sebelum pindah ke Moto2 adalah Mr. Pedro Acosta. Kemana sih? Kemana Itu dia? ada gosip lagi di paddock. Ini ada terus lah. Ada gosip pada banget bro. Bahwa salah satu antara Paul atau Augusto Fernandez kayaknya Augusto Fernandez bisa juga digeser meskipun pertengahan tahun udah dibilang Augusto Fernandez nggak akan kemana-mana. Augusto Fernandez sudah tanggung kontrak sama Gas-Gas. Hervé Poncarel bilang no ini pembalap saya top. Emang bagus, dia bagus loh, konsisten bagus ya. Oke, dan kemarin juga di balapan kemarin itu dia fighting ya di bagus ya. Gini, ada gosip di mana Jack Miller karena lagi nggak perform sama sekali akan dimundurin di Gas-Gas, ambil tempat seat motor Paul atau Augusto ini belum jelas, terus di factory team Pedro Acosta. Karena Pedro Acosta udah tanda tangan kontrak. Mereka berharap bahwa Carmelo Espeleta kasih satu motor kelebihan kepada KTM ya, satu tim kelebihan tapi itu nggak terjadi dan nggak akan terjadi tahun ini. Jadinya, tapi mereka udah tangan kontrak. Pedro Acosta harus balap di MotoGP. Tapi yang mengerikan satu loh guys, kalau sampai Augusto Fernandez ketendang. Ada gosip lagi loh. Nah, kamu tahu nggak siapa yang naksir sama Augusto Fernandez juga? Tim Gresini juga. Ya Grace ini kan siapapun membawa Ada juga nama dia. Kemarin digosipin juga. Berarti tim Gresini ini adalah Dija, Marquez, Mir atau Augusto Fernandez. Bayangin aja. Cuman gini, maksud aku bilang kalau sampai Augusto Fernandez terketendang, aku nggak bilang dia masuk Gresini, aku nggak bilang dia ke dia kemana? Aku nggak tahu bro. Kalau sampai dia ketendang, aku nggak tahu. Remy Gardner 2.0 loh. Ya tapi dia nggak boleh digituin. Iya. Dia nggak boleh digituin. Remy Gardner. Ya tahu. Tapi KTM bikin banyak korban juga. Seolah-olah, aku cuma bisa bilang satu. Seolah-olah Moto2 itu gelar Moto2 itu jadi nggak ada arti. Ya betul. Itu ini crazy loh kalau sampai Augusto Fernandez juga bernasib seperti Remy Gardner. Itu konyol. Dan Remy Gardner aku nggak lihat dia akan kembali ke MotoGP lagi. Iya, nggak mungkin bro. Sulit. Di Superbike aja dia itu sulit sekali. Sampai Johnny Ray keluar dari Kawasaki, ini udah resmi. Dia udah tanda tangan sama Pata Yamaha. Gila nggak? Aku berespektasi mungkin Remy Gardner atau siapa namanya Swiss, pembalap Swiss yang juara dunia Super Sport. Agerter itu diambil mau enggak? Gila man ini sampai Johnny Ray tanda tangan sama ya belum selesai. Demania is back. None balik. None balik untuk satelit Ducati belum tahu yang mana. Dan hari ini juga Nicola Buloga udah tanda tangan sama Aruba, udah resmi dia akan ganti Rinaldi. Rinaldi lagi bicara sama tim Barni. Kayaknya None lebih kepada tim biru di Superbike yang
yang sekarang ada hotel Ducati yang biru muda warnanya. Iya, lupa juga. Sorry lupa. Lagi banyak ini. Barney? No, Barney itu adalah Petrucci bro. Petrucci kan udah pasti tanda tangan. Berarti kalau Iannone ke Superbike, berarti ini kayaknya udah untuk persiapan kalau Bautista pensiun mungkin ya. Bisa jadi Iannone kalau perform. Jangan lupa bro, dia udah 4 tahun nggak balap loh. Balik lagi di Superbike dengan level kayak begini nggak akan gampang. Kita tahu dia punya skill, dia punya kemauan, dia latihan terus. Tapi kamu tahu sendiri, balik ke main lawan Ray, Toprak, Bautista, Locatelli, Bautista, Rinaldi sendiri atau yang satunya yang El Boccia itu nggak gampang. Jadi mungkin bisa jadi kalau dia bisa perform. Ini kenapa The Maniac balik, Iannone balik karena juga itu adalah kerjaan dari Gigi Dell'Igna sendiri. Dia itu ini yang dia bilang harus dia balik, harus dia ke kita. Jadi kita lihat aja nanti kayak gimana. Karena umurnya The Maniac itu baru 34, jadi untuk Superbike masih muda. Untuk Superbike masih oke banget. Muda sekali sih tidak, tapi tua juga enggak. Masuknya masih bisa. Cuman kita harus lihat. Yang menarik itu adalah pasti bahwa Superbike tahun depan itu menarik sekali. Karena Ray ke Yamaha, sama Locatelli, Toprak itu di BMW. Dan jangan underestimate BMW guys. Karena kalau Toprak ambil keputusan itu, Toprak itu punya skillnya yang luar biasa. Hati-hati karena kalau dia perlunya speed. Kalau tikungan nggak ada masalah, dia itu kayak Mark Marquez ya. Sliding. Jadi gini guys ya, tolong ini buat kalian penggemar MotoGP jangan pernah underestimate pabrikan motor manapun. Honda kalau lagi inget dia pernah menang. Ducati juga dulu pernah berantakan. Jadi kalau mau di underestimate coba boleh satu pabrikan, MV Agusta aja udah. Orang gila. Anyway guys, kita loncat sedikit karena udah lama Moto2 kemarin finally saksikan the second win of Jake Dixon. Jake Dixon ini tuh bahaya loh bro. Karena semuanya bilang calon juara dunia tadinya adalah antara Pedro, which menurut saya dia akan jadi juara dunia. Menurut saya. Atau Arbolino. Oke, tapi yang sekarang lagi kena omel. Arbolino di mana bro? Hah? Arbolino di mana? San Mori. Kamu lihat nggak kemarin? Aku nggak lihat. San Mori. Oh ada. Nggak kelihatan. Balap dia nggak kelihatan. Mana? Enggak, yang kita tahu Carleto lagi ngasah golok gitu aja udah di Tony. Nggak ada jawab apalah. Gimana dia? Dia tuh parah banget. 2 seri terakhir berantakan loh. Aku bicara Tony sedikit. Di 7 race pertama, wow. Rata-rata poin. 20. Ya, 19 poin. Setiap rata-rata di 7 seri 19 poin. Artinya apa? Dia hampir selalu dapat 1 atau 2. Iya. Oke? Atau 3 podium. 5 lap terakhir. Seri terakhir 5 lap 5 race terakhir. Rata-rata berapa? 6 poin. Ambruk man. Selisihnya dengan Acosta udah 22 poin loh. Ya. Dan beruntung dia kemarin Oki karena Acosta itu udah leading, dia kena juga sama Lopez, dia mundur lagi dan selesai. Ke-6. Ya ke-6. Kalau enggak bisa 3. Kalau Pedro Acosta nggak tahu kenapa kemarin juga rada berantakan. Waktu di free practice dia berdominasi. Waktu di kualifikasi tiba-tiba dia ke-9 karena lap terakhir di cancel gara-gara kena track limit. Kalau enggak dia start dari depan. Dia maksa juga. Dia nggak terlalu maksa sih. Sebetulnya dia rapi banget untuk naik. Tapi waktu di atas dia nggak bisa. Saya kira waktu dia overtake Canet bisa kabur. Enggak juga. Canet itu setan bro. Dia itu nggak. Oke, dia eternal nomor 2. Tapi dia nggak kendor-kendor. Dia Zarko-nya Moto2. Tapi dia bagus loh bro. Canet itu is a good rider loh. Canet itu is a good rider. It's a very good rider. Dan selain itu Jack Dixon pintar sekali awal-awalnya leading. Dia mundur, bukan mundur gara-gara punya masalah. Dia tahan ban dulu. Dia bilang kalau saya di depan terus habis. Ntar dulu deh.
biar mereka itu Fight di depan. dulu. Habis itu waktu dia lihat Pedro Acosta naik, dia langsung dorong lagi dan mendekatin semua lagi karena dia tahu kalau Pedro mungkin kabur. Iya. Karena kita nggak tahu. Aku juga pikir begitu, tapi nggak juga. Dia overtake semua sampai menang. Meskipun Canet terakhir coba dan meskipun Dixon terakhirnya juga ambil risiko beberapa kali ini udah mau losai depannya mau closing sama Canet juga. Tetapi bro, ini orang Inggris yang seharusnya tahun ini ada di MotoGP tapi nggak ada seat. Tahun 2025 itu pasti di MotoGP itu gara-gara politik. Yeah. Politik karena Pak Carmelo Espeleta maunya di MotoGP ada orang Inggris, tapi bukan sembarangan. Ini orangnya udah bisa menang di Moto2 kayak begini, bukan jelek ya. Nggak salah, bukan jelek. Jadi satu lagi. Dan dia itu masih running for the championship. Iya, dia masih. Ya, masih running for the, karena dia cuman 44 poin kalau saya nggak salah atau 40 poin Dari sekian Acosta. dari Acosta. Jadi masih ada 9 Kesempatan. 8 masih ada 8 no 9. Kemarin 948 lagi masih ada 9 apapun bisa terjadi. Tahu sendiri Oki. Bicara Oki lagi. Nah, satu lagi untuk pengumuman tinggal tunggu peresmian aja ya. Jadi Pons Racing itu dibeli oleh MT Helmets Betul sekali. dan juga MT Helmets itu yang dipakai Pedro Acosta ya guys. Dia itu pembalapnya, nah ini kejutan, keluar dari Honda Team Asia ya. Siapa? Ogura. Oh, Ogura kayaknya keluar kan kita udah umumkan dan Iya. diganti oleh Mario Surya Aji, Mario Aji dengan Bagja Cantra. dia harus mulai prestasi di Moto2. Alasan berat badan udah nggak ada lagi. Iya karena Di Moto2 ini ya dia harus berprestasi dan mulai karena dia udah cukup diberikan waktu dari sponsor juga karena dia udah lama juga di Moto3. Bagus itu, aku selalu mendorong sponsor untuk sabar. Sekarang dia udah dapat pengalaman naik di Moto2 dan kita lihat. Tapi sekarang udah paling minimal di tahun kedua di Moto2 dia harus perform. Kalau enggak dia caw-caw juga. karena kalau kita lihat Philip Salak itu di Ya. Moto3 berantakan karena tinggi gede kan. Betul. Ke betul Moto2 jadi sekali. bagus. Ini harapan Ya, kita ya, harapan seorang kita. Aji, Mario Aji. bisa dengan motor lebih besar, badan besar tinggi seperti itu. Kalau kalian kemarin lihat kenapa juga Pedro Acosta kacau, kenapa Vietti yang race sebelumnya luar biasa tapi jadi start dari posisi dari bawah banget selesai P7, kenapa Arbolino sering banget dia punya masalah. Tahu nggak Kak? Ada isu ban, ada isu dari Dunlop karena mereka tahun depan udah diganti Pirelli, kan ada tesnya kemarin kan, kamu tahu di Barcelona Moto2 Moto3 tes ban baru, nanti aku bicara soal itu. Itu dia nggak produksi lagi. Jadi ban-ban yang zaman dulu yang lama-lama yang Dihabisin. 3 tahun lalu, 4 tahun lalu yang udah di dalam kontainer travel seluruh dunia berapa kali. Ya dipakai. Itu dipakai dan pasti ada yang seperti Arbolino dapat ban yang nggak bisa perform sama sekali. Kamu tahu nggak kemarin testing Pirelli? Kamu tahu di Moto2 Pirelli itu pakai bannya Superbike sama persis lebarnya dan segala macam. Kamu tahu nggak waktunya berapa? 142,2. Kamu tahu nggak pole position dari Dixon berapa? 142,9. Jadi gini. 7 hampir 800, hampir 1 second bedanya. Kata pembalap semua di wawancara aku baru baca. Mereka senangnya setengah mati. Banyak top banget. Bisa very late break. Rolling speednya. Hanggo. Katanya pembalap semua yang Moto3 juga super happy. Mereka belum biasa aja udah hampir 1 second lebih cepat daripada dibanding. Jadi gini guys, ini kalau kalian pengguna Superbike, ini di samping saya ini ada 2 Superbike, yang satunya Honda tapi rangkainya nggak eksak, ini insap. Dan ini nggak tahu motor tipe apaan, katanya sih motor Italia cuman nggak tahu lah ya. Itali lah. Oh Italia, nggak malu. Enggak lah men. Oke, ini motor dari Aku bangga Albania. selalu dengan motor kita. Oke, ban Pirelli yang digunakan di Superbike itu namanya ada ban Pirelli Super Corsa, Diabolo Super Corsa, itu ada SC03, 02, 01 dan SC0. Yang dipakai di Superbike dan WSS itu ada Pirelli Super Corsa, Super SC Sport. Sport, ya kan? Dan itu ban yang sama dipakai di Superbike jalan raya. Jadi mereka literally ban yang sama. Kamu bayangin nggak kalau Pirelli suatu saat dia bikin ban untuk khusus balapan? Top banget. Katanya. Karena Pirelli itu selalu bikin ban jalan raya dan sirkuit itu sama loh. Ya itu top banget dan pembalapnya pokoknya aslinya Senang. senang sekali. Jadi berekspektasi kita finally ya, siapa tahu Moto2 juga dapat rain
rain tire juga yang lebih bagus karena rain tire tahu sendiri yang Dunlop itu kacau balau. Dan ini pasti semuanya baru banyak dan Pirelli akan fokus pasti untuk kasih the best of the best. Kenapa? Karena tujuannya Pirelli adalah MotoGP. Nanti tahun 2026 ya. Jadi Udah lah, Pirelli top lah, perusahaan top lah, sama kayak Aprilia dan Ducati, sorry guys. Kecuali yang ini ya guys. Guys, tenang, udah sama KTM. Saya baru 25%. Yeah. Loncat ke Moto3 di mana the new rising star. Karena ini anak ini orang gila, bro. Suzuki. Bukan, kok Suzuki sih? Dia kedua klasemen. No, Alonso. Oh, ya. Alonso. Top. Dia rookie, umurnya 17 tahun. Dia udah pernah menang 2 race yang lalu. Waktu kemarin di Austria leading dan jatuh karena udah mau jauh. Ya normal lah, masih 17 tahun masih punya kesalahan tuh kita ini maafin. Maklumin. Kemarin lap tikungan terakhir. Kamu lihat dia lakukan apa? Sandwich itu di tengah itu dia keluar dan dia juara. Yes. Sandwich kok lain ya saya pikirannya ya. Itu bro, dia beda nilai dari Olgado nggak banyak loh. Cuman 40 sekian 45. Ini masih ada 9 race. Anak ini masih bisa jadi juara dunia sama replika cuplikan dari Pedro Acosta waktu di Moto3. Jangan salah, ini rising star juga ala Pedro. Ini bagus banget anak ini. Ini harus hati-hati. Masih muda sekali ya. Dan selain dia juga Rueda yang selesai di posisi nomor 3 gara-gara dikasih penalti kepada Oncu. Sebetulnya yang selesai posisi 3 Oncu, tapi dia terlalu agresif. Sebetulnya sih si Oncu di line dia. Yang serada terlambat dan lambat itu adalah Munoz gara-gara fighting lawan Alonso ya. Sama Joan Masia juga selesai kedua 0.073 dekat sekali dari Alonso dan Joan Masia juga calon. Ini Moto3 sangat-sangat menarik karena ada 5 pembalap di dalam 50 poin. Jadinya siapapun bisa jadi juara dunia. Tapi waktu dia di line dia sedikit dia nakal Oncu kemarin, sedikit berdiri. Kapan pernah dia nggak nakal? Dia berdiriin motor sedikit supaya kena nabrak ya motor dan dia jatuh. Itu penalti, 2 lap penalti sebetulnya sih sedikit berat ya, 2 lap penalti karena berarti 6 second dia kena 12 second sorry, sedikit kebanyakan ya. 6 second, 2 lap penalti berarti 3 plus 3 6 second penalti. Tapi ya dia harus belajar juga bahwa enggak boleh juga. Iya. Munoz itu adalah balap nakal sekali, ya jangan salah. Dia sangat agresif dan bikin jatuh beberapa orang itu udah dan selalu dapat hukuman juga. Tapi pebalap yang kayak begitu yang punya talenta yang terlalu agresif harus diajarin juga. Karena kalau Moto3 itu motornya masih kecil, masih nggak berat dan risiko nggak sebesar nanti di Moto2 dan Moto2 atau apalagi di MotoGP. Tapi kita selalu bilang bahwa kalau kita mau dapat pembalap di MotoGP yang dewasa harus ajarin mereka dari kecil, muda dan dari kecil. Dari Moto3. Ya. Jadi Dennis Olgado jatuh, Daniel Olgado jatuh, jadinya bikin kesalahan besar sekali karena dia lagi leading di lap terakhir adalah di 3 besar. Dia terlalu optimis, dia jatuh juga dan dia membuang poin banyak sekali. Sekarang Championship Moto3 terbuka. Pokoknya balapan Moto3 dan Moto2 kemarin, Moto2 juga serunya setengah mati. MotoGP tidak terlalu kecuali yang awal-awalnya jadi sedikit tegang itu. Ya tegang. Jadi kita nggak akan istirahat karena tapi minggu depan bro, selain MotoGP di Misano, di Magny-Cours ada Superbike. Di hari yang bersamaan? Sama. Jadi kita akan komen hari Selasa besok. Selain komen MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike dan Supersport. Silakan. Selamat. I want to wish you a wonderful weekend. Oh ya. Di depan TV. Dan satu lagi, ada giveaway. Jangan lupa. Dari Rider Sport. Nah, ini dudukan helm nih. Kalau kalian koleksi helm nih, coba dah. Kita kasih lihat nah.
Helmnya KYT, dudukannya RRMF. Ini penting banget guys untuk melindungi helm. Soalnya kalau helm tadi pakai dalam waktu lama bisa Betul jamburan sekali. ataupun bisa ngeletek. Biar ada udara. Iya. Plus juga dapat balaklava ya. Ya, balaklava RRMF. Iya. Gimana cara ikutnya? Nah, caranya gini. Pertama lu mesti subscribe MSGP. MSGP. Lu mesti follow Instagramnya Riderspot. Lalu tulis finish keberapa Pedro Acosta di Moto2. Nggak susah. Nggak susah. Di Misano. Nggak susah. Nah, kan ntar pasti banyak yang sama nih. Betul. Yang itu ntar kita bakal undi. Oh. Oke. Satu lagi, jangan nanti datang ambil hadiahnya dengan bibirnya seperti itu. Artinya jangan salah makan, ya. Pasti bingung nih dari tadi. Komennya di mana? Komennya ntar di Instagramnya MSGP. Oke. Oke? Oke. Ciao.